Shalom anak-anak. Nah, sudah berdoa kan? Sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ayo, duduk dengan rapih. Kita mau lanjutkan ceritanya kemarin ya. Nah, kemarin kita tahu Bapak Abraham itu adalah apa? Keturunannya dari Sem ya. Sem itu anaknya Nabi Nuh ya. Lalu Bapak Abraham itu ayahnya bernama siapa? Tera. Nah, terakhir ceritanya Opa Tera itu ajak Bapak Abraham, istrinya, juga keponakannya Bapak Abraham Lot untuk pergi ke satu tempat, tinggalkan tempat itu. Ya, mereka mau menuju ke Kanaan ya, dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan. Nah, tapi anak-anak ternyata di tengah perjalanan Opa Tera itu meninggal ya. Opa Tera itu meninggal usianya berapa? 250 tahun. Coba anak-anak tanya sama papa mama. Papa mama kalau 250 tahun itu umurnya panjang nggak sih? Wah, panjang kepanjangan ya anak-anak. Nah, kita bilang umur manusia 70, kalau bonus 80. Ini 250 tahun, hebat ya. Nah, anak-anak, tapi Abraham dengan keponakannya dengan istrinya tetap melanjutkan perjalanannya sampai di satu tempat. Tuhan berfirman sama Bapak Abraham, dibilang seperti ini, "Ayo Abraham, pergi dari negerimu bersama sanak saudaramu, dari rumah bapa kamu ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan." Di mana ya negeri itu? Wah, Abraham gimana waktu disuruh pergi? Ya, dia tentunya taat ya anak-anak. Waktu Tuhan suruh Abraham pergi, Abraham taat sekali. Dia ikut, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Bahkan Tuhan bilang loh, dan Tuhan janji sama Abraham, "Aku akan membuat engkau," Tuhan akan membuat Bapak Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama Abraham terkenal. Itu janji Tuhan. Tuhan akan berkati Bapak Abraham menjadi bangsa yang besar. Oh, anak-anak, siapa yang mau diberkati sama Tuhan? Semuanya mau ya diberkati sama Tuhan, karena itu janji Tuhan. Kalau Tuhan bilang Tuhan akan memberkati Yosua menjadi bangsa yang besar. Wow, keren banget gitu ya. Dan namanya akan dikenal dan jadi berkat buat banyak orang. Orang akan kenal, oh Gwen itu orangnya baik loh, suka menolong. Orang akan kenal, oh Ayin itu baik loh, suka menolong teman-temannya. Oh Jeremy itu baik loh, suka bagi-bagikan berkat. Nah, terus oh Jennifer itu baik loh, suka mengampuni, suka memaafkan. Dia nggak suka marah-marah. Nah, orang harus mengenal kita semua menjadi orang yang jadi berkat. Karena Tuhan sendiri yang sudah doakan Bapak Abraham. Hebat ya anak-anak, kita juga mau seperti itu. Lalu selain dia didoakan aja jadi bangsa yang besar, Tuhan juga bilang sama Bapak Abraham, "Aku Tuhan akan memberkati orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau." Wah, Tuhan janji sama Bapak Abraham akan memberkati Bapak Abraham dan juga akan marah sama orang-orang yang jahat sama Bapak Abraham. Jadi anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan janji loh mau berkatin kita semua. Tuhan janji mau menolong kita semua. Tapi Tuhan juga akan marah kalau ada orang-orang yang ganggu kita semua. Nah, jadi anak-anak boleh nggak saling mengganggu? Boleh nggak iseng, dorong-dorongan, cubit-cubit, tendang-tendang? Oh, Tuhan nggak suka loh ya. Jangan sampai nanti kita malah jadi orang-orang yang nggak berkenan sama Tuhan. Ya, jadi Bapak Abraham terima janji dari Tuhan. Tuhan bilang katanya akan menjadi bangsa yang besar, menjadikan Bapak Abraham bangsa yang besar. Tuhan bilang Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Akhirnya Bapak Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, ponakannya namanya Lot itu ikut pergi. Mereka berangkat dari Haran. Kemarin kan dia dari Ur Kasdim pergi keluar ke Haran ya. Nah, Abraham pergi bersama siapa? Pastinya istrinya. Siapa nama istrinya? Ibu Sarai. Sarai, ingat ya Ibu Sarai. Dia bawa semua harta bendanya dan kekayaannya ya. Ada
ternak-ternak pastinya ya. Terus dia menuju kemana anak-anak? Ke tanah Kanaan. Kemana? Ke tanah Kanaan. Nah, Abraham berjalan jauh sekali. Zaman dulu nggak ada Grab, nggak ada Gojek, nggak bisa order Grab, mau pergi kemana-mana harus jalan kaki, paling tidak naik kuda atau keledai. Nah, Abraham bersama Bapak Lot keponakannya dan istrinya dan harta bendanya semua jalan dari negeri yang satu sampai katanya ke dekat Sikem. Nah, di situ Abraham berdiam. Nah, waktu Abraham beristirahat, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan menampakkan diri dan berfirman. Tuhan bilang, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Wah, Abraham kaget. Abraham, iya, amin, amin, iya. Terima kasih Tuhan. Lalu Abraham mendirikan mezbah. Apa mezbah anak-anak? Abraham sujud berdoa di situ, menyembah Tuhan, membawa korban-korban. Ingat seperti Kain dan Habil membawa korban-korban bakaran zaman waktu itu. Zaman sekarang, zaman Noah membawa persembahan. Nah, Abraham bawa persembahan buat Tuhan, didirikan mezbah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemudian dia pindah lagi dari situ. Dia pergi jalan lagi jauh ke Betel namanya. Tapi anak-anak, dalam perjalanan Abraham bingung loh. Tuhan selalu bilang akan dapat keturunan yang besar. Sementara ingat gak? Bapak Abraham sama Ibu Sarah itu belum punya anak. Ya, gimana caranya dapat keturunan tapi dia tetap percaya? Ya, dia tetap percaya sama janji Tuhan. Dia ikutin aja janji Tuhan. Iya, yes, aku akan punya keturunan yang besar. Aku akan menjadi bangsa yang besar. Padahal belum punya anak loh. Nah, itu namanya iman anak-anak ya. Nah, lanjutnya Abraham waktu berjalan dia sampai ke Betel, di sana juga Abraham mendirikan mezbah. Jadi setiap habis jalan dia berhenti, dia duduk, bangun mezbah lagi, berdoa lagi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur, berterima kasih, dan sampai dia dari satu tempat ke tempat yang lain sampai Bapak Abraham tiba di yang namanya tanah Mesir. Nah, waktu Abraham datang ke sana di negeri itu sedang ada kelaparan. Tapi Abraham mau tinggal di situ dan dia merasa sebagai apa? Sebagai tamu di negeri Mesir itu, sebagai orang asing Alkitab bilang. Nah, kelaparan di situ hebat banget. Apa anak kelaparan? Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Anak-anak mau kelaparan? Pastinya tidak ya anak-anak. Tetap bersyukur sama Tuhan Yesus. Sampai hari ini sekalipun kita nggak bisa ke sekolah, papa mama ada yang kerja di rumah, kita nggak boleh main-main ke mall, nggak boleh belanja-belanja jauh-jauh, semuanya masih bisa beli online. Tidak sampai membuat kita kelaparan. Tapi pada zaman itu di negeri Mesir itu ada kelaparan yang hebat. Orang-orang tidak bisa makan, punya uang pun tidak bisa membeli karena tidak ada bahan makanan. Nah, waktu itu Abraham coba bertahan di Mesir. Nah, apa yang selanjutnya terjadi di Mesir itu? Besok kita lanjutkan ceritanya sama Miss Edis ya. Anak-anak, ngapain tuh Bapak Abraham di Mesir? Kan lagi kelaparan, ngapain Bapak Abraham datang ke situ? Tapi karena Bapak Abraham seorang yang taat sama perintah Tuhan, nah Bapak Abraham tetap melakukan perjalanannya. Nanti anak-anak perhatikan ya cerita Miss Elis besok. Ngapain dia pergi ke Mesir dan apa yang terjadi di Mesir itu. Oke, sampai di sini ceritanya. Nanti kita bisa juga nonton filmnya ya di hari Jumat nanti. Nah, anak-anak, hari ini Miss Grace kasih pertanyaan. Coba anak-anak sebutkan apa janji Tuhan sama Bapak Abraham.
ya. Waktu Bapak Abraham ketemu sama Tuhan janji apa? Pertama kan Bapak Abraham disuruh sama Tuhan, pergi keluar dari negeri ini. Bapak Abraham taat, karena Bapak Abraham taat, Tuhan berjanji sama Bapak Abraham. Ada 2 janjinya. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Ya. Tadi Miss Grace sudah cerita. Kalau perhatikan ceritanya pasti anak-anak bisa menjawab, ya. Ada 2 janjinya Bapak Abraham, janjinya Tuhan sama Bapak Abraham, dan ingat, janji itu berlaku buat kita semua, berlaku buat Miss Grace, berlaku buat Teona, berlaku buat Jeremy, berlaku buat Mesia, berlaku juga buat Yohanes, berlaku buat kita semua, ya. Akan menjadi apa, akan punya apa, katanya yang besar. Terus Tuhan bilang apa? Kalau ada orang yang titik-titik kamu, aku pun akan titik-titik kamu. Kalau ada orang yang titik-titik kamu, aku pun akan titik-titik kamu. Dijawab ya anak-anak hebat. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Berkati kami Tuhan hari ini supaya kami juga belajar taat seperti Bapak Abraham, mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan buat hidup kami, dimulai dari kami kecil ini ya Tuhan. Walaupun kami anak-anak, kami mau belajar taat seperti Bapak Abraham. Berkati kami Tuhan, berkati guru-guru kami, teman-teman kami. Sebentar kami mau belajar, Tuhan Yesus juga yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita bilang, amin. Selamat belajar anak-anakku, Tuhan berkati.